evaluasi menurut John dan Hasan Sadili. Bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran. Evaluasi bukan sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai suatu secara terencana, sistematik, dan jelas. Evaluasi berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian yang pada umumnya diartikan tidak berbeda, walaupun pada hakikatnya berbeda satu dengan yang lain. Evaluasi meliputi kedua langkah di atas, yakni mengukur dan menilai yang digunakan dalam rangka pengambilan keputusan. Evaluasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti value, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai penilaian. Namun dari sisi terminologis ada 3 definisi yang dikemukakan, yaitu 1. Suatu proses sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan sesuatu. 2. Kegiatan untuk menilai suatu secara terencana, sistematik, dan terarah berdasarkan atas tujuan yang jelas. 3. Proses penentuan nilai berdasarkan data kuantitatif hasil pengukuran untuk keperluan pengambilan keputusan. Jadi, evaluasi adalah proses penilaian. Penilaian ini bisa menjadi netral, positif, dan negatif, atau merupakan gabungan dari keduanya. Sedangkan menulis adalah sebuah proses dalam menggambarkan suatu bahasa sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat dipahami oleh pembaca menurut Tarigan. Dengan demikian, evaluasi menulis merupakan suatu evaluasi yang mengukur keterampilan siswa dalam mengungkapkan gagasan, menentukan teknik penyajian, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam bahasa tulisan yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan pembelajaran dalam menyampaikan ide, perasaan, dan pikirannya, serta menggunakan perangkat bahasa target secara tertulis. Iya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. B. Tujuan dan fungsi evaluasi menulis. Evaluasi merupakan salah satu kegiatan utama yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam kegiatan pembelajaran. Dengan penilaian, guru akan mengetahui perkembangan hasil belajar, inteligensi, bakat khusus, minat, hubungan sosial, sikap, dan kepribadian setiap peserta didiknya. Tujuan penilaian di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia tentu amatlah banyak. Namun, seorang pendidik cukup mengetahui dan memahami tujuan penilaian seperti berikut ini. 1. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan pengajaran yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan pembelajaran. 2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan kita terhadap perilaku hasil belajar siswa. 3. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam bidang atau topik tertentu. 4. Untuk memberikan kelayakan siswa, misalkan naik kelas atau lulus. 5. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan pembelajaran yang dilakukan. 6. Untuk mengetahui kemajuan belajar siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dalam waktu jangka tertentu. 7. Untuk memberikan gambaran yang objektif tentang kemampuan berbahasa Indonesia siswa. 8. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam SKKD tertentu. 9. Untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran. 10. Untuk mengetahui kedudukan siswa dalam kelompoknya. 11. Untuk memperoleh masukan atau umpan balik bagi guru dan siswa dalam rangka perbaikan. 12. Untuk memberikan motivasi belajar bagi siswa dan guru. Dalam evaluasi menulis memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi normatif. Fungsi normatif yaitu berfungsi untuk perbaikan sistem pembelajaran. Kedua, fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik yaitu untuk mengetahui faktor kesulitan siswa dalam proses pembelajaran. Ketiga, fungsi sumatif. Fungsi sumatif yaitu berfungsi untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik.
C. Evaluasi keterampilan menulis. Keterampilan menulis giat menggunakan pola-pola lisan dalam menyampaikan satu informasi. Dalam menulis, orang tidak hanya dituntut menguasai materi yang akan ditulis, akan tetapi juga mampu menggunakan perangkat kebahasaan secara tertulis. Penggunaan perangkat kebahasaan secara tertulis menjadi inti kegiatan menulis sebab penggunaan perangkat bahasa tulis berbeda dengan penggunaan perangkat kebahasaan secara lisan. Evaluasi keterampilan menulis bertujuan mengetahui kemampuan belajar siswa dalam menyampaikan ide, perasaan, dan pikirannya, serta menggunakan perangkat bahasa target secara tertulis. Teknik evaluasi yang dapat digunakan dipaparkan sebagai berikut. 1. Menulis huruf, nama, peristiwa, dan keadaan yang diperdengarkan, diperlihatkan, dan dibicarakan. 2. Menyampaikan kembali secara tertulis dialog, peristiwa yang didengar atau yang dibaca. 3. Menuliskan cerita berdasarkan gambar atau rangkaian gambar. 4. Melaporkan pengalaman, peristiwa, pekerjaan atau perjalanan secara tulis. 5. Menjawab pertanyaan sederhana atau kompleks secara tulis. 6. Membuat karangan berdasarkan tema tertentu. 7. Menggunakan ejaan dan tanda baca secara tetap. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat dan jenis-jenis evaluasi menulis. Apabila alat penilaian atau tes yang akan dipakai sebagai sarana untuk mengetahui sejauh mana tujuan pengajaran dapat dicapai, maka tujuan itu sendiri perlu untuk diuji. Penilaian yang akan dilakukan dengan alat tes harus dapat memberikan informasi tentang kadar tercapainya tujuan pengajaran. Informasi ini akan berharga jika alat tes yang digunakan cukup berbobot. Alat ujian atau tes yang baik harus memenuhi sejumlah syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu relevansi, yang kedua keseimbangan, yang ketiga efisiensi, 4 tingkat kesulitan, 5 daya pembeda, 6 terpercaya, 7 kejujuran, dan yang ke-8 adalah waktu. Jenis-jenis tes yang dapat digunakan untuk mengukur keterampilan menulis dapat dilihat dari isi, pendekatan, dan bentuk yang berupa yang pertama ada tes diskrit, integratif, dan komunikatif. Tes diskrit merupakan tes bahasa yang secara analitis didasarkan pada pikiran bahwa hanya satu bagian dari kaidah-kaidah bahasa yang boleh diteskan pada satu waktu. Lalu tes integratif beranggapan bahwa kemampuan berbahasa secara keseluruhan harus dijaring dengan tes yang menyeluruh dan bukan melalui tes yang terpisah-pisah. Lalu tes komunikatif yaitu merupakan tes pragmatik, yaitu suatu prosedur atau tugas yang menuntut siswa untuk menghasilkan urutan-urutan unsur bahasa sesuai dengan pemakaian bahasa itu secara nyata. Lalu yang kedua ada tes performansi langsung dan tidak langsung. Tes performansi langsung merupakan jenis tes yang menuntut siswa untuk dapat menggunakan kompetensi berbahasanya secara serentak dan langsung untuk memahami maupun melakukan tindak komunikasi. Lalu tes performansi tidak langsung yaitu mengukur kompetensi dalam menguasai keterampilan bawaan tertentu dari keseluruhan keterampilan bawaan yang dituntut dalam menggunakan atau memahami bahasa dalam konteks komunikasi. Yang ketiga yaitu tes objektif, subjektif, dan close. Tes objektif adalah tes yang disusun sedemikian rupa sehingga hasil pekerjaan siswa tersebut dapat dikoreksi secara objektif. Lalu tes subjektif adalah suatu bentuk pertanyaan yang menuntut jawaban siswa dalam bentuk uraian dengan bahasa siswa sendiri. Dalam tes subjektif, siswa relatif bebas untuk mendekati masalahnya
menentukan informasi faktual yang digunakannya, serta mengorganisasikan jawaban dan seberapa besar tekanan yang diberikan pada setiap aspeknya. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang unsur-unsur evaluasi menulis. Unsur-unsur yang menjadi bahan penilaian pengajaran menulis adalah sebagaimana yang dituliskan oleh Suhendar. Yang pertama, isu karangan. Isu karangan ini merupakan gagasan atau ide pengarang yang dituangkan dalam keseluruhan karangan. Biasanya, gagasan ini disebut juga topik atau tema. Yang menjadi penilaiannya adalah sejauh mana topik atau tema ini menjadi bahan permasalahan yang menarik. Lalu yang kedua, bentuk karangan. Bentuk karangan dapat berupa surat, laporan, iklan, pengumuman, petunjuk, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu gramatika. Gramatika ini termasuk ke dalam perangkat kebahasaan yang harus sesuai dengan kaidah yang berlaku serta memenuhi syarat sebagai bahasa tulisan. Lalu yang keempat itu adalah ejaan. Ejaan ini merupakan perangkat sistem yang mengatur mekanisme pemindahan bahasa lisan ke dalam bahasa tulisan. Ketepatan ejaannya meliputi cara penulisan huruf, cara penulisan kata, cara penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Selain dari unsur-unsur yang sudah saya jelaskan tadi, biasanya di sekolah dasar itu ditambahkan satu unsur umum, yaitu kerapihan dalam tulisan. Hal ini penting karena siswa itu seringkali menulis dengan keadaan yang kurang bersih, sering dihapus atau kertas tidak bersih, seperti itu. Setiap kegiatan menulis, terutama dalam kegiatan belajar mengajar, pasti selalu mendapatkan nilai. Oleh karena itu, guru selalu melakukan tes. Seperti yang dikemukakan oleh Burhan Nurgiantoro 2010 halaman 422 sampai 423 bahwa kemampuan menulis dapat dinilai dengan jalan tes. Melalui tes yang dilakukan, seseorang akan mengetahui kemampuan menulisnya. Setiap tulisan memiliki indikator yang berbeda dalam penilaiannya. Berikut ini akan ditampilkan model penilaian tugas menulis dengan pembobotan masing-masing unsur menurut Amran Halim dalam Burhan Nurgiantoro 2009 halaman 307. Berdasarkan unsur yang dinilai dalam menulis karangan, menurut Amran Halim dan kawan-kawan dalam Yeti Mulyati 2008 mengemukakan ada 5 komponen penting yang terdapat dalam sebuah karangan, yaitu yang pertama, isi atau substansi karangan. Isi atau substansi karangan ini adalah hal-hal yang dituangkan ke dalam karangan. Isi karangan itu dapat berupa ide, pengalaman, fakta, atau informasi-informasi yang diperoleh melalui bacaan. Lalu yang kedua itu ada bentuk karangan. Bentuk karangan ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu karangan dalam bentuk formal dan dalam bentuk non-formal. Contoh karangan dalam bentuk formal yaitu laporan, surat dinas, jurnal, dan karya ilmiah. Sedangkan karangan yang berbentuk non-formal antara lain cerpen, dongeng, novel, dan karya-karya sejenisnya. Lalu yang ketiga ada tata bahasa. Tata bahasa ini merupakan aturan-aturan bahasa yang berlaku. Tata bahasa dalam tulisan meliputi tata cara menggabungkan kata atau morfem, atau disebut juga morfologi. Lalu penyusunan kalimat atau sintaksis.
serta aturan-aturan atau tata cara penulisannya. Lalu yang keempat adalah gaya. Gaya ini berhubungan dengan pemilihan kata atau diksi dan gaya bahasa yang digunakan oleh seorang penulis. Komponen ini sangat besar pengaruhnya terhadap isi tulisan. Pilihan kata banyak memiliki keterkaitan dengan komponen-komponen lain dalam tulisan, terutama keterkaitannya dengan tujuan, bentuk tulisan, terutama keterkaitannya dengan membaca. Lalu yang terakhir, ada penerapan ejaan dan tanda baca dalam sebuah tulisan. Ini harus disesuaikan dengan ejaan yang berlaku. Penggunaan ejaan yang tidak mengikuti aturan kebahasaan akan mengganggu pemahaman pembaca terhadap isi tulisan. Hal ini akan menimbulkan tulisan menjadi tidak komunikatif. Lalu yang terakhir ada format penilaian yang dapat dilakukan oleh guru. Berikut ada beberapa tabel. Yang pertama yaitu rubrik penilaian non-tes atau unit kerja menulis karangan deskripsi dengan benar. Berikut tabelnya. Tabel yang kedua yaitu rubrik penilaian menulis karangan eksposisi dengan jelas dan benar. Lalu ada tabel ketiga yaitu rubrik penilaian menulis karangan naratif dengan jelas dan benar.